Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Jaldi, NIM F1C016024. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Pengaruh Pelakuan Permukaan Partikel Karet Ban Bekas terhadap Sifat Tarik Komposit Partikel Karet atau epoksi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama saya, yaitu Bapak Profesor Sugiman ST MT PSD, dan pembimbing pendamping saya yaitu Ibu Insinyur Emi Dia Sulistiowati MT. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu isi dari proposal ini. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang. Adapun yang melatar belakangi proposal ini adalah pesatnya perkembangan dunia industri manufaktur di era modern seperti sekarang ini menimbulkan adanya tuntutan untuk mengembangkan penggunaan material yang ramah lingkungan dan mudah untuk diproduksi, kuat, ringan, mudah, dan tahan lama. Misalnya seperti penggunaan material pengisi atau filler, serat alami maupun serat sintetis. Dalam usaha pencarian peningkatan performa material tersebut, maka para ilmuwan terutama berkaitan dengan ilmu bahan, insinyur dan peneliti selalu melakukan usaha untuk menghasilkan suatu material yang baru yang berbasis material yang sudah ada. Salah satu contoh dari pengembangan atau penelitian tersebut adalah bahan komposit. Limbah karet berupa bahan bekas membutuhkan waktu yang cukup lama saat terdekomposisi oleh mikroorganisme yang hidup di alam, sehingga penumpukan dalam jumlah yang besar akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penumpukan limbah karet ban bekas yang menimbulkan masalah di lingkungan, maka perlu dilakukan pembuatan komposit dengan menggunakan partikel karet. Pembuatan komposit ini diharapkan menjadi produk inovatif baru sebagai salah satu cara mengatasi masalah lingkungan sekaligus menjadi material alternatif yang ringan dan kuat sebagai pengganti material logam pada berbagai aplikasi di bidang rekayasa. Namun karet hasil penghalusan dari bahan bekas memerlukan perlakuan permukaan agar mempunyai adhesi yang baik dengan polimer seperti epoksi. Berdasarkan uraian di atas, timbullah gagasan untuk melakukan beberapa perlakuan permukaan partikel karet ban bekas untuk memberikan adhesi yang baik dan memberikan sifat kekuatan tarik komposit partikel karet atau epoksi. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan material yang baru dan menarik dengan aplikasi pada bidang industri, mobil, dan bodi kapal. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pelakuan permukaan partikel karet ban bekas terhadap sifat tarik komposit partikel karet atau epoksi. Selanjutnya batasan masalah. Untuk menghindari permasalahan yang meluas dalam penelitian ini perlu diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan matrik komposit yang digunakan yaitu resin epoksi dan epoksi hardener. Yang kedua, perlakuan permukaan yang dilakukan adalah tanpa perlakuan dengan NaOH dan perlakuan dengan asam stearat. Yang ketiga, ukuran partikel karet yang digunakan adalah 200 mesh. Yang keempat, pengujian yang dilakukan adalah uji tarik. Yang kelima adalah perendaman selama 60 hari di air destilat. Selanjutnya tujuan dari penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan permukaan partikel karet ban bekas terhadap sifat tarik komposit partikel karet atau epoksi. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk memperkenalkan lebih jauh tentang pengembangan bahan material khususnya material resin epoksi dengan partikel karet ban bekas.
Manfaat yang kedua, penghematan resin epoksi sehingga mengurangi harga produksi suatu barang yang terbuat dari resin tersebut karena penambahan partikel karet dan CaCO3 secara otomatis mengurangi fase matriks. Yang ketiga, untuk mengurangi limbah ban bekas itu sendiri. Kemudian manfaat yang keempat, untuk mengetahui pengaruh perlakuan permukaan terhadap komposit partikel karet CaCO3 dengan epoksi. Selanjutnya, hipotesa. Adapun dugaan sementara dalam penelitian ini adalah pengaruh yang signifikan perlakuan permukaan dengan NaOH dan asam stearat terhadap kekuatan tariknya dibanding tanpa perlakuan. Kemudian penelitian ini dilakukan di Laboratorium Metrologi jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram. Tinjauan pustaka berisi tentang peneliti terdahulu. Menurut Suyoko dan kawan-kawan pada tahun 2014 meneliti tentang ketangguhan retak dan kekuatan impact komposit epoksi serbuk karet ban bekas dengan variasi fraksi berat serbuk karet ban bekas 0%, 5%, 10% dan 15%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan terbesar kekuatan impact dan ketangguhan retak komposit epoksi serbuk karet ban bekas dicapai pada penambahan 15%. Fraksi berat serbuk karet berturut-turut sebesar 62,27 kJ per meter kubik dan 1,60 megapascal. Struktur makropatahan spesimen uji menunjukkan bahwa komposit tanpa serbuk karet mengalami patah getas. Serbuk karet akan berperan dalam membelokkan arah retak sehingga bentuk patahan komposit dengan serbuk karet cenderung tidak beraturan. Oke, baik. Selanjutnya landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dan menjangkau penelitian ini. Yang pertama yaitu komposit. Komposit adalah kombinasi dari satu atau lebih material yang menghasilkan sifat lebih dari material penyusunnya. Kemudian yang kedua, bahan komposit secara umum, yaitu matriks. Yang kedua, filler. Yang ketiga, serat. Adapun matriks sendiri adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar atau dominan. Yang kedua, filler. Filler adalah bahan pengisi matriks yang digunakan untuk dapat memperbaiki sifat dan struktur matriks yang tidak dimilikinya. Kemudian yaitu yang ketiga serat. Serat adalah suatu jenis berupa potongan-potongan suatu komponen. Adapun secara garis besar ada 3 jenis komposit berdasarkan penguat yang digunakan. Yang pertama, particulate composite, yaitu komposit yang berbentuk partikel yang terdiri dari partikel dari satu bahan dalam ukuran mikro atau serbuk sebagai bahan penguatnya yang direkatkan secara merata. Kemudian yang kedua, fibrous composite, yaitu komposit yang diperkuat oleh serat yang terdiri dari satu macam lapisan yang diperkuat dengan serat. Serat biasanya disusun secara acak ataupun dalam bentuk anyaman. Kemudian yang terakhir, laminated composite, yaitu komposit yang berbentuk lapisan, yaitu yang terbuat dari lapisan bahan yang berbeda, termasuk gabungan dari dua bahan, biasanya penggabungan dari material itu sendiri.
Selanjutnya epoksi atau perekat. Perekat ini merupakan produk sintetik termoset dari reaksi resin poliepoksi dengan zat pengeras. Kemudian CaCO3, kalsium karbonat atau CaCO3 umumnya berwarna putih dan umumnya sering dijumpai pada batu kapur, kalsium marmer, dan batu gamping. Selain itu, kalsium karbonat juga banyak dijumpai pada stalaktit dan stalagmit yang terdapat di sekitar pegunungan. Karbonat yang terdapat pada stalaktit dan stalagmit berasal dari tetesan air tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Selanjutnya karet. Karet merupakan polimer alam terpenting dan dipakai secara luas dilihat dari sudut pandang industri. Kemudian karing. Proses karing adalah proses terjadi perubahan fase dari fase cair menjadi fase padat yang terjadi pada perekat karing. Yang terjadi pada perekat sangat terkait dengan faktor suhu dan waktu. Difusi adalah proses penyerapan air pada suatu material tergantung waktu yang mana material ditransfer dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan molekul random atau Crank 1975 seperti pada gambar. Contoh ilustrasi hubungan antara air yang terserap K dengan akar waktu yang akan menghasilkan slope penyerapan air pada saat proses difusi secara linier. Oke, selanjutnya uji tarik. Pengujian tarik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan cara memberikan beban gaya yang berlawanan arah. Oke, baik. Selanjutnya diagram alir penelitian bisa dilihat pada gambar di samping saya. Sebelum memulai, saya mempersiapkan alat dan bahan. Selanjutnya persiapan NaOH 10%, kemudian persiapan asam stearat 1%, dan persiapan epoksi. Selanjutnya persiapan karet dengan karet diayak dengan ukuran 200 mesh atau 0,075 mm. Kemudian dilakukan perlakuan permukaan partikel karet dengan penambahan NaOH dan asam stearat. Selanjutnya pencetakan pembuatan spesimen uji tarik kandungan partikel karet 10% berat. Selanjutnya dikaring pada suhu kamar selama 22 jam plus 1 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan pengujian tarik. Selanjutnya pengujian FTIR dan pengujian SEM. Dari pengujian tersebut bisa didapatkan data hasil pengujian. Dari data pengujian tersebut timbullah analisa dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan selesai. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat itu sendiri yaitu yang pertama alat untuk uji tarik. Kemudian yang kedua alat uji SEM, yang ketiga mesin parut. Kemudian yang keempat ayakan dengan 200 mesh. Kemudian cutter. Kemudian jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm. Kemudian timbangan digital. Selanjutnya hand blender. Selanjutnya oven, dan yang terakhir sebagai alat pembantu yaitu gelas plastik, sendok, toples yang sudah dimodifikasi. Kemudian bahan itu sendiri yaitu yang pertama yaitu partikel karet ban.
Yang kedua nano CaCO3, yang ketiga resin epoksi dan epoksi hardener. Yang keempat air Aquades, yang kelima asam stearat, yang keenam yaitu larutan aseton. Oke baik, selanjutnya desain pengambilan data. Bisa dilihat ya, ini gambar tabel yang sudah ada keterangannya. Di sini untuk spesimen ada 9 spesimen yang kemudian dilakukan pengujian tarik. Selanjutnya dari bekas pengujian tarik itu dilakukan pengujian SEM dan pengujian FTIR. Mungkin hanya ini presentasi proposal dari tugas akhir saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.